Jadi di sini saya akan sharing ya. Kalau di player kan judulnya konsisten ya. Jadi akan saya sharingkan pengalaman saya dan alasan kenapa saya masih di Nirti ya. Jadi kalau saya cerita sedikit dari awal saya gabung, seperti yang dikatakan Pak Panu tadi ya, teman-teman, saya ketika ditawarkan Kak Sarah ya, waktu itu yang menawarkan Kak Sarah langsung. Nah, ini ada yang menarik ya. Ketika Kak Sarah menawarkan, ini salah satu teknik ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa catat, mungkin ada yang masih bingung memulai menawarkannya seperti apa. Nah, ilmu dari Kak Sarah ini sangat luar biasa, teman-teman. Waktu itu ketika menawarkan kepada saya, beliau chatnya, saya lupa detailnya, intinya beliau menanyakan, Mas Abdi masih terbuka terhadap peluang nggak? Kemudian saya tanya, peluang apa, Mbak Sarah? Gitu. Nah, Kak Sarah menjawab, ada peluang bagus yang saya yakin cocok untuk Mas Abdi, apalagi Mas Abdi memiliki latar belakang suka bisnis online. Nah, dari situ saya mulai tertarik, penasaran seperti apa bisnisnya. Nah, ini trik yang perlu teman-teman coba ya. Mungkin saat ini ada yang masih bingung menawarkannya seperti apa. Nanti disesuaikan saja. Misal teman yang ingin kita tawarkan itu memiliki latar belakang ibu rumah tangga, ya kita sesuaikan saja. Misal Bu Siti, Bu Siti terbuka terhadap peluang nggak? Ini ada bisnis yang sangat bagus, cocok sekali untuk Bu Siti, apalagi Bu Siti memiliki latar belakang seorang ibu rumah tangga. Nah, ini akan membuat calon member semakin tertarik dan penasaran. Itu salah satu tips ya, teman-teman ya. Banyak yang saya pelajari dari cara Kak Sarah menawarkan kepada saya. Meskipun waktu itu saya tidak langsung gabung ya, karena saya kan ada pengalaman juga di bisnis seperti ini. Jadi saya tahu itu ya kalimat promosi, kalimat agar saya tertarik. Dan waktu itu saya tolak teman-teman. Ya bukan ditolak sih ya, tapi saya gantung. Saya gak ngatakan iya, saya juga gak ngatakan tidak. Jadi saya gantung lah, saya gak mau gabung dulu. Setelah 7 hari atau 8 hari kemudian, saya baru memutuskan untuk bergabung. Karena memang banyak yang saya pertimbangkan ya. Jadi alasan saya bergabung sesuai yang diceritakan Pak Panu tadi ya. Sebenarnya waktu itu bisnis online saya lagi laris-larisnya, lagi lancar-lancarnya, bahkan saya bisa renovasi rumah. Untuk beli mobil pun harusnya saya bisa dari sana. Kenapa saya memutuskan untuk bergabung di Nirti dan memilih untuk konsisten ya waktu itu? Saya akan cerita dikit karena di bisnis online seperti yang Pak WMP katakan tadi ya, sangat luar biasa sekali Pak WMP. Saya juga banyak belajar dengan beliau. Bisnis online pun yang terlihat sederhana, terlihat modalnya kecil, itu sangat ribet sekali teman-teman ya. Mungkin di awal memang modalnya kecil, 3 juta mungkin ya, ataupun 5 juta buat stok teman-teman. Nah, nanti ketika peminatnya sudah mulai banyak, kita ingin memperbesar penghasilan kita, kita tambah modal lagi, tambah produk lagi. Belum lagi nanti 2 tahun atau setahun kemudian trennya berubah lagi, kita harus riset produk apa lagi. Produk yang lama masih numpuk, kita harus cari produk baru lagi. Jadi ribet. Itu salah satu pertimbangan saya ya. Karena kalau di network marketing ya, di Nirti, kita fokusnya hanya jualan saja teman-teman ya. Atau membangun jaringan, membangun tim reseller. Untuk produk, kita tidak perlu riset lagi karena sudah perusahaan yang membantu merisetkan. Nanti pasti akan muncul produk-produk baru yang pastinya sudah diriset oleh perusahaan, yang pastinya kedepannya akan laku. Jadi kita tidak perlu memikirkan itu. Itu salah satu alasan ya, kenapa saya memilih network marketing. Dan awalnya saya cerita pengalaman saya di awal. Jujur teman-teman, saya adalah orang yang tidak memiliki daftar nama ya, hampir tidak memiliki daftar nama. Jadi saya ketika gabung itu bingung mau menawarkan kepada siapa ya. Mau menawarkan kepada siapa, teman-teman saya sudah jalan di bisnis lain, ada juga yang negatif, ada juga yang sudah males ketemu saya, mungkin karena waktu itu cara saya menawarkan terlalu apa ya, tidak membuat mereka nyaman. Bahkan sahabat dekat saya sendiri menolak, bahkan malah negatif, bukan negatif dengan perusahaannya lagi, negatif dengan Kak Sarah dan Mister HK waktu itu. Jadi sangat luar biasa sekali ya, ujian di awal waktu itu. Jadi saya mulai offline, banyak penolakan, sampai produk saya itu saya bagikan teman-teman ya. Coba saja dulu, saya kasih satu biji, dan beberapa banyak yang belanja ulang ya, termasuk sahabat saya tadi. Saya sebut nama lah, namanya Mas Tunggal ya waktu itu ya. Sangat negatif sekali, tidak mau bergabung. Jadi saya mulai bingung waktu itu teman-teman ya, mau menawarkan ke siapa lagi, dengan cara seperti apa lagi. Nah, saya sangat beruntung, sekarang eranya sudah digital. Saya bisa memanfaatkan media online, apalagi sekarang banyak media ya. Ada Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ya, yang lagi rame-ramenya. Nah, itu bisa kita manfaatkan teman-teman ya.
dan itu gratis ya, kita tidak perlu bayar. Waktu itu yang saya fokuskan YouTube, karena ada salah satu founder Sujuri ya, yang saat ini sudah tidak ada di Sujuri, menelpon saya, Mas Abdi, beliau mengatakan Mas Abdi di YouTube masih sepi, Nirti, masih belum ada pencarinya. Kita ketik Nirti pun itu tidak ada, ya mungkin hanya satu dua lah waktu itu. Nah ini peluang kata salah satu founder Sujuri ya waktu itu. Jadi saya tertarik di situ. Nah itu membuat saya juga memiliki sikap yang positif ya. Kalau kita bersikap negatif, mungkin saya akan berpikir, lah nggak ada yang nyari Nirti. Percuma kan saya bikin kontennya, nanti siapa yang mau melihat. Nah itu kalau kita bersikap negatif. Tapi yang saya lakukan memilih sikap yang positif. Nah ini perlu yang teman-teman pelajari juga ya. Saya juga banyak belajar tentang sikap melalui founder kita. Jadi sikap positif. Saya memikirkan, oh iya kalau memang tidak ada yang cari, belum ada yang bikin kontennya, itu artinya peluang buat saya. Kalau saya sering bikin konten, suatu saat ketika ada orang cari ngerti akan ketemu wajah saya. Dan itu menjadi satu impian saya waktu itu ketika memulai bisnis ngerti. Karena untuk memulai bisnis ini kita harus memiliki tujuan yang jelas, impian yang jelas. Dan impian itu tidak harus materi ya, tidak harus uang, tidak harus beli rumah, beli mobil, tidak. Apapun yang bisa menggerakkan teman-teman. Nah, waktu itu impian saya, siapapun yang cari informasi ngerti di YouTube harus nemu wajah saya. Jadi yang saya lakukan konsisten. Saya nggak peduli di video pertama yang nonton 2 orang, 10 orang, saya tidak peduli. Yang penting saya konsisten, saya fokus. Bagaimana caranya nanti orang cari ngerti, cari bisnis ngerti, cari produk ngerti harus nemu wajah saya. Jadi saya tidak peduli hasilnya ya. Dan terbukti 2 bulan pertama saya tidak mendapatkan hasil apapun. Di sertifikat saya hanya cashback teman-teman ya. Cashback ketika saya bergabung di 7 paket waktu itu ya. Awalnya sih gabung 4 ya. Kemudian di follow up sama Kak Sarah. Sekitar 1 atau 2 hari di follow up saya langsung gabung 7. Karena waktu itu belum ada formula yang 11 paket. Jadi cara follow up Kak Sarah ini juga bisa teman-teman pelajari ya. Jadi di sini saya tidak sekedar sharing ya, saya juga memberikan hal-hal teknis yang bisa teman-teman catat, yang bisa diterapkan. Salah satu teknik follow up, waktu itu keren sih Kak Sarah menghubungi saya, Mas Abdi, kalau Mas Abdi tambah jadi 7, nanti saya kasih limpahan member. Ini sudah ada yang mau gabung. Nah saya waktu itu langsung tertarik ya, apalagi waktu itu belum ada yang gabung sama saya, jadi saya tertarik, ya udah nambah 7, langsung dikasih limpahan. Dan ini juga saya terapkan. Ketika 2 bulan pertama saya belum mendapatkan mitra sama sekali, belum mendapatkan bonus sama sekali. Alhamdulillah ya di 2 bulan hasil saya konsisten ya, konsisten terus menerus upload, gak peduli ada yang nonton atau tidak. Saya konsisten di Facebook, di Instagram, di WA, di YouTube. Saya konsisten setiap hari posting promosi tentang Nirti, bikin video. Setelah 2 bulan mulai banyak yang nanya cara gabungnya seperti apa. Dan di 2 bulan itu sudah mulai banyak yang nanya teman-teman ya, banyak yang siap gabung. Dan orang-orang di awal yang pernah saya presentasi, saya follow up sesuai seperti apa yang Kak Sarah lakukan. Salah satunya sahabat saya tadi ya, Mas Tunggal ya, saya hubungi, Mas, ini sudah ada beberapa yang mau gabung. Mau gak jadi upline-nya? Langsung gabung saat itu juga, teman-teman. Dan di 2 bulan itu ya, di 2 bulan itu setelah saya tidak mendapatkan bonus, di 2 bulan itu saya langsung mendapatkan reward saya yang pertama yaitu pearl. Karena memang hasil itu tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan teman-teman ya di awal. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru memulai 1 minggu belum ada hasil, 2 minggu belum ada hasil, tetap lakukan saja konsisten. Percayalah hasil akan mengikuti, asalkan kita terus konsisten. Nah itu yang saya lakukan ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah gabung lama, tapi kok akhir-akhir ini bonus turun, beberapa bulan ini bonus turun, tetap konsisten saja. Karena saya juga mengalami ada banyak hal, ujian-ujian yang kita alami ya sebagai leader ya. Saya yakin semua mitra yang sudah peringkat mengalami hal yang sama sih. Bonus turun, bonus naik, dan itu efek dari konsistensi kita sih. Kita konsisten atau tidak. Nah, yang saya lakukan di YouTube waktu itu saya akan singgung sedikit tentang branding ya. Branding. Kenapa saya fokus di YouTube? Saya ingin terlihat sebagai anak muda yang cerdas, yang pinter dalam bisnis network marketing. Nah, kalau teman-teman menonton ya, melihat video-video saya di YouTube, mungkin mengira, weh, Mas Abdi anak muda yang cerdas, pinter bisnis. Padahal ya enggak juga. Kenapa? Karena memang saya ingin terlihat seperti itu. Ini namanya branding, teman-teman. Apa yang kita lakukan di sosial media, apa yang kita posting, orang akan melihat kita menjadi seperti itu. Jadi ini penting ya dalam branding.
Jangan sampai kita posting galau, posting sedih-sedih. Kalau kita sering posting galau, posting masalah ya orang lain akan melihat kita sebagai orang yang tukang galau, tukang sedih. Jadi jangan seperti itu karena calon member akan bergabung kepada orang-orang yang positif, orang-orang yang konsisten, orang-orang yang memang serius. Jadi kalau bisa posting-posting yang positif. Itu tentang branding ya. Dan satu lagi, bisnis ya atau produk yang kita posting di akun kita. Kalau memang saya pribadi ya, saya dari awal branding Abdi Prasetyo, bisnisnya hanya nirti. Meskipun mungkin ada beberapa hal yang saya kerjakan, termasuk ketika saya memulai bisnis nirti ya, kan saya tidak full nirti ya. Waktu awal kan saya punya bisnis online. Tapi saya tidak pernah melihatkan bisnis online saya yang lain itu seperti apa. Yang teman-teman tahu ketika cari Abdi Prasetyo, bisnisnya ya hanya nirti. Nah, itulah pentingnya branding teman-teman. Karena kalau kita ingin mendapatkan leader ya, mungkin leader dari perusahaan MLM lain atau seorang calon leader, mereka akan bergabung kepada orang yang memang serius, orang yang memang konsisten. Bayangkan kalau produk yang saya posting gonta-ganti, misal ya, saya gonta-ganti, tidak konsisten. Ya mungkin calon member tersebut akan cari informasi nirti di tempat lain. Misal nemu Mister HK atau Kak Sarah, ya pasti akan gabung ke mereka. Karena mereka yang diposting hanya nirti. Nah itu tentang branding ya, saya singgung dikit tentang branding. Apakah tidak boleh jualan produk lain? Boleh. Kalau saran saya dibedakan saja. Kalau saran saya sih, kalau mau diikuti, kalau enggak juga enggak masalah. Karena ini yang saya lakukan ya. Saya tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud mengajarkan. Saya hanya sharing pengalaman saya. Jadi yang saya lakukan itu ya tentang branding. Jadi postingan-postingan saya, nama Abdi Prasetyo, intinya saya branding, bisnisnya hanya nirti. Nah mungkin akhir-akhir ini saya posting yang eh, alat pencari calon pembeli otomatis, modal HP. Nah, itu masih nirti sebenarnya teman-teman ya. Saya tidak bisnis lain karena ada yang japri apakah ganti bisnis dan lain-lain. Tidak, itu masih nirti. Karena nirti kan akhir-akhir ini ada pelatihan Facebook Ads ya namanya. Dan saya mengambil sisi positifnya ya. Saya selalu bersikap positif dan ini menjadi selling point ya dari Nirti atau nilai jual. Nah, kalau dulu kan produk, pelatihan offline, bahan promosi. Nah, sekarang Nirti punya hal sesuatu yang bisa dijual lagi yaitu fasilitas online-nya. Nah, saya akan mencoba menjual dari sisi itu untuk menggait atau menarik orang-orang milenial yang suka rebahan tapi pengen income. Nah, saya ingin menarik anak-anak muda seperti itu. Dan masalah produk tetap saya posting masalah produk, masalah bisnisnya tetap. Dan itu adalah tambahan saja ya, tambahan untuk mencari target market yang berbeda lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi apapun yang saya lakukan di akun Abdi Prasetyo, brandingnya hanya untuk nirti. Itu ya poinnya. Jadi tentang branding ini juga sangat penting, sangat berpengaruh sekali. Kalau seandainya ya saya posting video 1 bulan nirti, 1 bulan beda produk lagi, mungkin belum ada sampai sekarang yang mau gabung kepada saya. Karena ada ya, saya lihat beberapa channel YouTube, bulan ini MLM ini, bulan selanjutnya MLM ini, ya kita akan capek sendiri bikin konten, tidak akan ada yang percaya dengan kita. Itu sih tentang konsistensi ya yang saya lakukan tentang branding. Dan tidak harus YouTube teman-teman ya. Sekarang banyak media sosial, terserah teman-teman suka yang mana. Kalau yang lagi rame saat ini, yang lagi tren di TikTok ya, teman-teman juga bisa manfaatkan itu. Seperti itu. Kemudian di awal ya yang saya lakukan offline, saya juga presentasi dan konten-konten yang saya buat itu sebenarnya ya hasil dari offline, hasil dari baca buku, hasil dari komunikasi dengan crossline, dengan upline ya. Jadi apapun ilmu yang saya dapatkan, saya catat, saya bikin video biar saya gak lupa. Jadi sebenarnya itu hanya untuk mengingatkan saya sendiri sih video-video saya. Kalau ada yang termotivasi, ada yang teredukasi, ya alhamdulillah berarti video itu bisa bermanfaat. Jadi itu teman-teman ya. Kalau teman-teman mau coba bisa sosial media yang lain boleh, mau YouTube juga boleh, mau TikTok boleh, apapun yang teman-teman suka dilakukan saja. Karena di era saat ini perlulah pendukung ya online seperti itu. Kemudian alasan ya kenapa saya masih bertahan. Sebenarnya alasan ini tetap menjadi alasan kenapa saya mau bergabung. Alasan saya mau bergabung dan alasan kenapa saya masih di university itu masih sama.
Yang pertama jelas dari perusahaannya ya, dari ownernya. Kalau eh, member-member yang lain kan suka karena Pak Aji baik, Pak Aji humble. Nah, saya tidak melihat itunya sih. Tapi yang saya lihat pengalaman beliau waktu itu. Jadi dalam waktu 7 sampai 8 hari saya tidak langsung bergabung, itu saya sedang menganalisa teman-teman ya. Dari segi produk, dari segi perusahaan, ownernya siapa, saya cari tahu semua. Dan luar biasa ya, Pak Aji memiliki pengalaman yang sangat banyak sekali di industri ini, mulai dari member baru, menjadi leader, menjadi trainer, hingga manajemen. Jadi saya sangat yakin sekali ketika suatu saat akan terjadi masalah, beliau sudah tahu cara mengantisipasinya. Atau seandainya sudah ada masalah, beliau pasti tahu solusinya. Dan yang paling saya suka, beliau selalu update ya, suka belajar ya. Karena banyak owner-owner lain yang mungkin sekedar bikin perusahaan kemudian ditinggal, tapi beliau selalu belajar, selalu mencontohkan, jadi luar biasa sekali pengalaman beliau. Dan kita juga beruntung ya berada di komunitas yang tepat. Sujuri Network memiliki founder yang hebat seperti Kak Tara dan Mister Haka ya. Beliau juga sangat visioner, beliau sangat tahu sekali ya. Mungkin kalau tidak ada SAP, mungkin bonus saya akan stuck teman-teman ya. Jujur, tidak semua orang kuat konsisten ketika bonusnya turun. Jujur saja, saya juga mengalami ketika bonus turun, kadang saya mau ngonten itu males. Tapi berkat SAP, ini membantu kita untuk tetap fokus, terus konsisten. Jadi saya sangat beruntung sekali dan yang saya dapatkan ya, selain yang diceritakan oleh Pak Wempi tadi itu sudah sangat detail sekali. Saya mungkin hanya akan sharing apa yang saya dapatkan dari SAP tersebut. Masalah bonus sangat luar biasa ya, karena saya terapkan di akun saya dan istri saya sudah hampir 20 juta teman. Bonus yang saya dapatkan sampai menuju ke SAP 7 ini. Dan SAP ini sampai 8 saja ya teman-teman ya. Seandainya sampai SAP ke 10, mungkin saya sudah tembus di triple emerald. Ya doakan saja ya. Semoga nggak nyampe SAP 8 sudah tembus di triple emerald. Jadi luar biasa sekali, ini sangat membantu sekali. Terbukti saya bisa double emerald di akun istri saya juga sudah mendapatkan reward-reward baru juga. Jadi keren buat teman-teman ya, khususnya Mitra Sujuri ini sangat luar biasa sekali, harus ikut ya. Karena ini gratis ya. Kalau kita pelajari di luar sana mungkin kita perlu biaya jutaan, bahkan puluhan juta. Dan ini di mentoring langsung ya. Kita akan dibikinkan grup khusus. Di sana ada Kak Sarah, ada Mister Haka juga yang siap menerima konsultasi kita, siap membantu kita. Jadi kita akan dimentoring, dibimbing langsung ya selama training tersebut ya, terus selama sekolah tersebut loh. Bahasanya sekolah ya, bisnis school, sekolah bisnis. Jadi sangat luar biasa sekali, harus ikut lah. Gratis kok ya, syaratnya hanya punya 11 akun saja sih. 11 akun. Jadi kalau teman-teman di awal langsung gabung 11 itu sudah bisa langsung ikut. Nah, misal saat ini totalnya sudah 5 ya, tinggal belanja ulang saja. Belanja ulang 6 ya misal. Nah, kalau totalnya sudah 11 sudah bisa ikut. Jadi sangat mudah sekali cara mengikutinya. Nah, kenapa harus 11? Agar kita benar-benar tahu serius atau tidak. Karena SAP ini khusus orang-orang yang serius yang memang ingin mendapatkan penghasilan besar ya. Nah, saya yakin teman-teman ingin penghasilan besar ya, ingin mendapatkan reward, yang belum dapat reward, ingin mendapatkan reward. Nah, saran saya segera daftar. Karena SAP yang kedua ini akan dilaksanakan kalau nggak salah Januari ya, mungkin nanti Kak Sarah bisa tambahkan informasinya jika salah yang saya katakan ya. Jadi segera daftar saja teman-teman yang belum 11 paket, di cloning saja ya, belanja ulang saja. Dan itu tidak akan merugikan kita kok. Belanja ulang kita pakai sendiri, untung dijual eceran juga sangat laku ya. Apalagi kita bisa masuk ke sekolah bisnis yang sudah terbukti. Tanya saja kepada alumni-alumninya ya, yang sudah mengikuti, bonusnya naik drastis teman-teman. Itulah kenapa saya katakan kalau SAP ini sampai 10, mungkin saya bisa tembus di triple emerald. Jadi sangat membantu sekali. Ini adalah salah satu program yang luar biasa dari founder kita. Kita harus bersyukur ya berada di komunitas yang tepat, komunitas yang luar biasa di saat mungkin saat ini kondisi bisnisnya turun. Nah, founder kita tahu ya, tahu apa yang kita rasakan dan langsung memberikan solusinya dengan program SAP. Jadi sangat luar biasa. Nah, itu ya tadi ya, perusahaan, kemudian owner dan founder dari komunitas kita.
Kemudian dari segi produk, nah ini yang sering saya tanyakan ketika awal mau gabung ya, yang sering saya katakan di ke Sarah waktu itu. Karena saya kan pengalaman di bisnis ya. Bisnis ujung tombaknya itu adalah produk. Sebagus apapun bisnisnya, sesimpel apapun, sebesar apapun bonusnya, kalau produknya tidak memiliki nilai jual, tidak ada repeat ordernya, banyak yang tidak cocok, ya percuma juga. Nah, yang saya tanyakan waktu itu di produk, dan saya sangat yakin sekali waktu itu sampai Kak Sarah mengirimkan testimoni ya, sabun Arniva dicoba di tangan kiri, yang kanan enggak, dan memang terbukti lebih cerah. Dan ketika datang pun saya coba review, saya coba pakai pribadi dan memang bagus untuk saya. Saya coba jual ecer dan sangat laku sekali. Sampai detik ini jualan ecernya kenceng sekali. Yang sudah cocok banyak yang belanja ulang. Jadi masalah produk ini sudah sangat luar biasa sekali. Saya sudah buktikan dan saya juga sudah coba jual ecer itu sangat laku sekali teman-teman. Masalah produk tidak perlu dikhawatirkan lagi. Dan harga joinnya ya, harga produknya itu juga sangat terjangkau. Bisa bersaing dengan yang ada di minimarket ya. Bisa bersaing dengan yang di luar sana. Karena setahu saya produk-produk MLM, Business Network Marketing, biasanya itu produknya kecil, harganya mahal ya. Sulit sekali bersaing menjualnya dijual ecer itu sulit sekali. Jadi yang harus kita lakukan ya ajak-ajak orang terus, rekrut-rekrut orang terus. Di saat kita sudah tidak mampu merekrut ya, tidak ada orang yang mau gabung ya bisnis kita akan turun. Nah, beruntung di Nirti produknya ini sangat laku. Jadi suatu saat misal ada kondisi penambahan member di tim kita ini berkurang, tapi orang-orang yang cocok dengan produknya, orang yang belanja ulang itu tetap teman-teman. Sehingga bonus-bonus kita ini tetap stabil. Nah, itu yang saya perhatikan. Dan harga joinnya sangat murah sekali ya, 300 ribuan teman-teman. 300 ribu harga jual produknya juga sangat bisa bersaing. Karena banyak orang yang menawarkan kepada saya modalnya jutaan dan produknya tidak ada repeat order. Ya mungkin banyak ya produk di luar sana, ada produk kalung, kacamata, bahkan emas itu ada. Saya tidak mengatakan produk itu jelek ya, tapi yang saya pertimbangkan kalau seperti kacamata, kalung kan tidak ada repeat ordernya. Gak mungkin orang beli kacamata dimakan habis beli lagi kan nggak mungkin. Atau beli 5 kacamata dipakai semua kan juga nggak mungkin ya. Jadi itu yang saya pertimbangkan repeat ordernya. Kalau sabun kan dipakai cocok beli lagi beli lagi beli lagi. Sehingga ketika ada orang belanja ulang itu juga terjadi perkembangan di jaringan kita. Itu masalah produk ya. Dan biaya joinnya juga sangat murah sekali. Beda dengan di luar sana mungkin yang jutaan. Jadi ketika kita presentasi ke 10 orang, kalau modalnya jutaan, bisa jadi 10-10-nya tidak ada yang gabung. Tapi di Nirti karena bisa memulai dengan 300 ribuan saja, kita presentasi ke 10 orang, bisa jadi 10-nya join semua loh. Apalagi kalau Kak Sarah sama Mister HK yang presentasi ya. Jadi luar biasa sekali modalnya kecil, produknya berkualitas. Kemudian dari segi marketing plan ya. Jadi dari segi marketing plan, banyak orang yang menawarkan di sini lebih besar bonusnya. Di sini banyak bonus-bonusnya, banyak macam-macam bonusnya. Yang perlu teman-teman tahu ya, mungkin ada yang baru, untuk perusahaan network marketing, masalah bonus itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Maksimal payout ya, atau uang yang dibayarkan ke member itu maksimal di 60%. Ini perusahaan yang legal. Kalau ada yang lebih dari itu, ya jangan gabung ya, takut nanti collab. Jadi kalau legal, itu sudah dibatasi oleh pemerintah. Jadi yang kita pertimbangkan jangan besarnya bonus, jangan banyaknya macam-macam bonus. Karena kalau bonusnya besar ya pasti modalnya lebih besar. Kalau modalnya kecil ya pasti bonusnya lebih kecil. Misal ada beberapa macam bonus, ada 7 bonus, ya pasti setiap bonusnya kecil-kecil. Karena memang sudah dibatasi ya, uang yang harus dibayarkan ke mitra itu sudah dibatasi. Jadi yang kita perhatikan jangan besarnya bonus, jangan banyaknya bonus, itu malah ribet lagi sih, bikin kita pusing nanti ya. Kita belum paham marketing plan-nya, belum menawarkan, kita pusing duluan. Yang kita perhatikan kesederhanaannya. Nah, Nirti ini sangat sederhana sekali, orang awam pun bisa, mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah diajarkan kembali. Nah, ini yang bisa mempercepat bisnis Nirti kita. Kemudian yang terakhir di support system ya, pelatihan-pelatihannya. Nah, ini sangat luar biasa. Perusahaan juga memiliki support system namanya Neo NBS ya. Ada training-trainingnya, Zoom-nya sudah rutin sekali, ada Zoom NOP untuk mempresentasikan ke calon member, ada training juga. Jadi banyak sekali support yang bisa kita manfaatkan untuk memperbesar bisnis nirti kita. Apalagi kita berada di komunitas yang tepat, tim yang tepat, Sujuri Network ya, ada program SAP. Nah, ini
sayang sekali ya kalau tidak diikuti ini. eh, Eman lah, harus ikut lah teman-teman ya, serius harus ikut karena yang pertama gratis, karena ilmu ini sangat mahal sekali, apalagi didampingi mentor. Kita bayar mentor ya, bayar coach, trainer itu mahal sekali teman-teman ya. Saya ada pengalaman beberapa ikut training ya, apalagi online ya. All shop ini juga tidak mudah teman-teman ya, termasuk yang ke Wempi katakan tadi ya Pak Wempi yang lagi viral affiliate misalnya. Untuk memulai affiliate tidak semua orang bisa karena ada ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Bagaimana caranya di 3 detik pertama orang berhenti scroll, bagaimana caranya orang mau ngeklik keranjang di video kita. Nah, itu semua ada tipsnya, bukan sekedar bikin video, upload video, tidak seperti itu. Dan ilmu-ilmunya tidak kita dapatkan secara gratis, kita harus bayar trainingnya, kita harus mengikuti e-course ya, kursus-kursusnya banyak. Meskipun di Shopee bukan sekedar upload langsung laris, enggak. Jadi ada ilmu-ilmu yang harus kita bayar mahal. Dan di Nirti ilmu-ilmunya gratis, seandainya bayar pun biasanya yang bayar kan offline. Kalau menurut saya itu bukan untuk biaya training ya, itu hanya iuran teman-teman ya, iuran untuk sewa gedung dan beli makan. Ilmunya semuanya gratis. Jadi ilmunya sangat luar biasa sekali. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya, yang bisa saya sharingkan pengalaman saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya tidak bermaksud menggurui, sekali lagi tidak bermaksud memotivasi, karena yang bisa memotivasi teman-teman ya teman-teman sendiri. Saya hanya sharing saja pengalaman saya menjalankan NIRTI, kenapa saya masih bertahan, dan kesan saya terhadap program terbaru dari Jujuri. Teman-teman harus ikut ya.